Halo teman-teman ATL Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan limpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas ya soal-soal latihan untuk ujian akhir semester atau untuk uji kompetensi, tryout, SKB, P3K, CPNS bagi ATLM. Materi kita yaitu phlebotomy, tentang kompetensi profesional phlebotomy. Ini adalah soal bagian ke-11 ya, untuk kedalaman diploma 3, diploma 4 di channel ATL Indonesia. Oke ya teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat dan limpahkan banyak rezeki. Oke, kita mulai materinya dengan membahas soal-soal. Sebanyak soalnya kurang lebih ada 7 soal ya. Soal pertama berikut ini mengenai istilah-istilah dalam phlebotomy kecuali. Yang apleb itu pembuluh darah vena, tomia mengiris atau memotong. Yang C venaseksi itu Belanda, venesection ini adalah Inggris. Phlebotomis itu tenaga medik latihan, atau phlebotomy memasukkan spesimen darah melalui pembuluh vena. Jadi yang 5 opsi ini kira-kira mana yang bukan terkait dengan istilah phlebotomy? Nah, jawabannya yang tepat adalah yang E. Phlebotomy memasukkan spesimen darah melalui pembuluh darah vena. Jadi ini adalah statement yang salah. Karena phlebotomy di sini adalah mengambil spesimen darah melalui pembuluh darah pasien. Jadi menyedot darah dari pasien dengan cara mengiris atau memotong atau melukai pena sehingga jarum bisa masuk dan disedot darahnya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ini mengenai istilah-istilah dalam phlebotomy untuk yang sesi 1. Nah, untuk soal yang kedua, berikut ini sistem pelayanan profesional phlebotomy yang terkait dengan hal-hal yang bersifat profesional adalah kecuali ya. Ini ada 5 option. Yang A, team oriented. Jadi sini team oriented ya. Yang B, laboratorium bagian integral pelayanan. Kemudian phlebotomis gugus depan laboratorium. Sementara yang D, phlebotomy menentukan tes laboratorium yang bermutu, diagnosis, pemantauan, prognosis pasiennya sejahtera. Atau yang E, phlebotomy upaya pengambilan spesimen urin dan cairan tubuh yang lebih baik dan profesional. Nah, dari 5 opsi ini jelas sekali ya. Opsi 1 benar, 2 benar, 3 benar, yang keempat ini benar, yang terakhir inilah yang kurang tepat. Jadi jawabannya yang tidak tepat adalah yang nomor 2 ya, dari sistem pelayanan profesional phlebotomy. Jadi di sini jawaban untuk kecuali adalah yang E. Karena phlebotomy di sini tidak ada kaitannya dengan pengambilan spesimen urin, cairan tubuh. Karena di sini pengambilannya untuk pengambilan darah di pembuluh darah ya. Oke, lanjut ya teman-teman, kita pindah ke soal nomor 3. Kompetensi phlebotomy profesional yang benar terkait dengan phlebotomy adalah titik-titik. Yang A, kompeten phlebotomis adalah pengetahuan dan kemampuan ambil darah, berdaya guna dan berhasil guna. Kompeten phlebotomis adalah pengetahuan kemampuan untuk tugas khusus itu berhasil. Kompeten phlebotomis adalah orang dengan kompetensi tinggi, impressive competence. Yang D, kompeten phlebotomis adalah pengetahuan situasi dan teknik komunikasi. Sementara yang E, kompeten phlebotomis adalah prinsip perilaku jujur dan adil terhadap pasien. Jadi ada 5 opsi mengenai kompeten phlebotomis. Mana yang kira-kira tepat ya untuk istilah kompeten phlebotomi? Jadi jawabannya yang tepat adalah kompeten phlebotomis adalah pengetahuan dan kemampuan ambil darah, berdaya guna dan berhasil guna. Jadi sini mengambil darah, memiliki pengetahuan, mampu mengambil, hasilnya bagus dan bisa digunakan untuk keperluan pemeriksaan spesimen di laboratorium. Jadi jawabannya adalah yang A di sini ya teman-teman. Oke, kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Berikut ini yang bukan komponen kompetensi phlebotomy adalah titik-titik. Ya, di sini yang A pengetahuan, yang B cara layani pasien, kemudian yang C persiapan prosedur pelaksanaan prosedur, ya kan. Kemudian kelola sampel ya spesimen,
Atau yang E, terima spesimen atau sampel di sini. Nah, berikut ini yang bukan, itu adalah jawabannya yang mana ya? Yang E, terima sampel. Jadi di sini menerima sampel itu bukan bagian dari pelepotomi, tapi yang benar adalah menyerahkan atau mengirim spesimen atau sampel. Itu adalah masih bagian dari pelepotomi. Karena kalau sudah menerima spesimen itu bukan bagian pelepotomi, tapi itulah bagian dari mutu dalam hal analitik sudah arahnya, karena spesimennya dinilai, ya kan? Oke, lanjut kita pindah ke nomor 5 di sini. Perilaku phlebotomi profesional ya dalam hal keinginan yang tulus dalam perawatan kesehatan adalah titik-titik. Jadi ada 5 opsi. Yang A, memiliki kestabilan dan kematangan emosi dalam berkomunikasi dengan pasien. Kemudian yang B, melaksanakan tugas atau prosedur dengan benar. Artinya sini tidak hanya pada waktu ada pengawas. Atau yang C, tanggung jawab kepada kesehatan diri, di kebersihan tempat kerja, sering cuci tangan. Yang D, melaksanakan sampling tepat waktu, on time ya. Rajin bertanya dan minta bantuan dalam situasi yang sulit. Nah, dari 5 sini membingungkan juga. Jadi sini perilaku phlebotomi profesional dalam keinginan tulus. Berarti di sini ada sikap pribadi kita dalam phlebotomi. Jadi di sini jawabannya yaitu A ya, memiliki kestabilan dan kematangan emosi dalam berkomunikasi dengan pasien. Jadi di sini terkait dengan pribadinya. Kalau yang B ini tugas, kalau yang C ini tanggung jawab diri sendiri, yang D ini sikap waktunya, yang E ini adalah mudah dan tidak segan untuk bertanya atau minta bantuan. Jadi opsi jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman di sini. Oke. Lanjut lagi nomor 6 soalnya. Berikut ini yang tidak ya termasuk dalam penampilan dan kinerja sebagai phlebotomis yang baik adalah titik-titik. Yang A, busana rapi, tidak sempit, alas kaki. Ada. Yang B, wajah menyenangkan. Kemudian yang C, hidup teratur, waktu tidur cukup. Kemudian yang D, olahraga dan diet baik. Yang E, pengambilan pasien berdiri, phlebotomis duduk. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah terkait dengan penampilan dan kinerja, berarti estetik ya dalam bekerja. Nah, yang bukan dari 5 opsi ini adalah yang E. Pengambilan pasien itu berdiri, phlebotomis duduk. Yang benar dibalik. Pasiennya duduk, pengambilnya yang berjongkok atau berdiri. Atau sama-sama duduk, bisa juga ya. Atau pasiennya berbaring, kitanya yang berdiri agak menjongkok ya membungkuk ya. Nah, ini yang benar mengenai teknik pengambilannya. Jadi di sini option yang E ini adalah yang tidak tepat ya, yang tidak masuk dalam penampilan dan kinerja. Dan ini jawabannya untuk soal nomor 6. Oke ya teman-teman, dan pastinya apabila teman-teman masih bingung mengenai soal-soal ini, teman-teman harus dulu mempelajari video saya di soal mengenai kompetensi profesional phlebotomi. Nah, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 7. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan profesional itu bisa berkaitan dengan berkesinambungan ya. Sadar di sini maksudnya orang lain tergantung pada pekerjaan phlebotomis. Jadi merupakan perilaku profesional dari poin-poinnya yaitu titik-titik. Yang A, kebanggaan, kepuasan dan pemenuhan mandiri dalam tugas. Yang B, kecenderungan untuk selalu bersih. Kemudian yang C, pengabdian kepada kinerja bermutu. Yang D, rasa tanggung jawab untuk melaksanakan dengan baik. Sementara yang E, keinginan yang tulus dalam perawatan kesehatan. Jadi di sini opsi-opsinya ada 5. Jadi kata kuncinya di sini adalah peningkatan keterampilan pengetahuan profesional. Ini orangnya tergantung, orang lain tergantung pada pekerjaan phlebotomis. Artinya laboratorium tidak akan mendapatkan spesimen, phlebotomisnya tidak profesional atau tidak melakukan pengambilan dengan baik. Jadi di sini adalah menjadi hal suatu kebanggaan ya, kepuasan dan pemenuhan mandiri dalam melaksanakan tugas
sebagai phlebotomis untuk mengambil atau menghasilkan spesimen yang akan dikerjakan oleh pihak teman-teman di laboratorium ya. Sehingga spesimen yang dihasilkan itu adalah spesimen yang representatif. Apa itu representatif? Representatif itu spesimen yang mewakili kondisi pasien. Jadi sedikit saja mengambil itu hampir sama setara dengan kondisi si pasien. Misalnya si pasien itu mengalami gagal ginjal, dengan kita ambil darah sedikit dia, lalu itu mewakili kondisi pasien sakitnya di ginjal dengan meriksa misalnya kadar urea, misalnya dengan kreatinin. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai kompetensi profesional phlebotomi sebanyak 7 soal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Amar pamit. Bye.